Hai US, hari ini kita akan jalan-jalan mendatangi para tokoh-tokoh yang ada di Kota Tanjung Balai untuk menanyakan atau meminta tanggapan tentang bagaimana pendidikan di tahun 2020 dan minta jawaban mereka tentang apakah dan belajar daring itu efektif atau untuk tatap muka dilakukan ke depan. Oke, wes, yuk kita jalan. Dah. Selamat malam Pak Agustoni. Selamat malam. Pak, kami tahu dan masyarakat Kota Tanjung Balai dan masyarakat Sumatera Utara mengenal Bapak seorang tokoh pendidikan dan seorang tokoh masyarakat. Kami ingin mempertanyakan ataupun minta tanggapan Bapak. Menurut Bapak, mana lebih baik belajar daring atau belajar tatap muka di sekolah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun pemirsa berada, karena pernah sebuah pertanyaan kepada diri saya mengenai bagaimana pandangan Bapak dalam pertanyaan ini adalah bagaimana perbandingan pendidikan yang berteknologi daring dan berbanding dengan pendidikan yang tatap muka. Baik, pendapat saya, pendidikan yang berlaku di Indonesia bukan teknik pengajaran individualis. Pendidikan menurut pandangan saya adalah pendidikan yang berbasis pembentukan kaderisasi anak bangsa. Oleh sebab itu, teori pendidikan, siswa dan guru, siswa dan pelaku pendidikan seyogianya harus bertatap muka. Karena apa? Karena dalam konteks pendidikan yang berdasarkan berkeadilan sosial, seyogianya guru dan siswa itu terjadi kontak satu dengan yang lain. Karena teknik pendidikan adalah dalam rangka membentuk kader-kader bangsa yang harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terbungkus di dalam cita-cita bangsa Indonesia ke depan. Makanya pendidikan di Indonesia adalah pendidikan bertatap muka yang berbasiskan sosial, sehingga pendidikan yang berbasiskan daring kemungkinan sekali kita beranggapan adalah pendidikan bukan pendidikan yang bersifat pengajaran, sehingga memunculkan sikap-sikap individualis bagi peserta didik. Itu tanggapan dari saya. Oke. Ya Pak, selanjutnya Pak, ini kan masa pandemi Pak sudah ada 3 bulan lebih kurang lah Pak. Bagaimana pandangan Bapak dan penilaian Bapak terhadap karakter anak semasa pandemi ini? Baik. Selang beberapa bulan terakhir ini, teori pendidikan yang kita laksanakan kepada anak didik, ternyata saya mengamati adalah teori daring. Sehingga di tengah-tengah masyarakat terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat. Baik kita ambil dari segi ekonomi, kemampuan masyarakat untuk memiliki ponsel itu ternyata tidak sama. Kedua, peserta didik, orang tua dari peserta didik juga tidak mempunyai kemampuan yang sama untuk membimbing peserta didik ketika terjadinya komunikasi pendidikan berserta daring, berkonsepkan daring itu maksudnya. Nah, saya contohkan, misalnya guru sekolah, guru melemparkan ke ponsel beberapa bentuk pertanyaan, belum tentu siswa dapat menjawabnya atau dapat menerimanya ataupun siswa dapat menyerapnya, maka siswa itu berinteraksi sama orang tua. Nah, apabila orang tua kemampuan pendidikannya jauh di bawah
pendidikan anaknya. Hal ini memungkinkan tidak terjadinya komunikasi secara ilmu pengetahuan antara peserta didik dengan orang tua. Nah, kasus-kasus seperti ini ternyata di tengah masyarakat kita banyak kita temukan, sehingga di tengah-tengah masyarakat bukannya siswa yang beraktivitas, tetapi orang tuanya juga beraktivitas tapi tidak memiliki kemampuan dalam membentuk anaknya di rumah, dalam arti kata mendampingi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diberikan oleh gurunya terhadap anak tersebut. Ini juga menjadi sebuah persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini masih kondisinya kurang sehat ataupun dalam suasana pandemik COVID-19. Terima kasih. Pak, terakhir Pak, satu kali lagi. Apa pesan-pesan Bapak tentang kepada pemerintah, pesan-pesan pendidikan? Karena kita lihat di tahun 2020 ini bahwanya pendidikan secara global, secara nasional adalah kata bahasa kami anjlok ataupun SDM anak yang berkurang. Menurut Bapak dan pesan-pesan Bapak terhadap pemerintahan tentang dunia pendidikan secara global. Nah, pesan saya kepada dunia pendidikan, marilah kita berikan pendidikan kita bersuasana nuansa sosial. Suasana pendidikan tetap kita laksanakan seperti mana biasanya, tetapi dengan syarat setiap siswa harus memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, yang kedua, para siswa khususnya tingkat SD dan SMP, kalau memang memungkinkan, pemerintah harus menyediakan fasilitas tersebut, antara lain bagi siswa, antara lain masker, penutup wajah yang dari kaca, dan di ruang kelas mesti ada mencuci tangan, alat mencuci tangan. Yang kedua, gurunya juga diberikan fasilitas dan memiliki cuci tangan, dan dianggap ruangan pendidikan itu dinyatakan steril dari COVID-19. Yang berikutnya, bagi orang tua dimintakan untuk beraktivitas menjemput dan mengantar siswa itu langsung ke sekolah. Tidak boleh para siswa pulang dengan sendirinya. Harus ada jemputan dari keluarga ataupun wali murid yang bertanggung jawab dalam nilai-nilai kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dengan protokoler kesehatan. Ini saya rasa jalan keluarnya. Nah, saya tambahkan lagi, biasanya di dalam satu ruangan siswa itu berjumlah 35 orang. Di dalam kondisi COVID-19, kami mintakan pelaksanaan pendidikan itu harusnya separuh dari 35, ataupun satu kelas berjumlah maksimal 20 orang dan minimal 15 orang, dengan syarat satu siswa satu meja satu tempat duduk yang berjarak sesuai dengan ketetapan protokoler kesehatan. Nah, oleh sebab itu peran orang tua dan peran guru itu harus benar-benar solid dalam melaksanakan proses pendidikan tatap muka dalam rangka pembentukan kader bangsa ke depan. Sehingga persoalan macetnya atau menurunnya nilai-nilai pendidikan dapat teratasi dengan baik. Mari kita doakan bersama saudara sekalian dimanapun Anda berada, bahwa pendidikan adalah satu kunci maju atau mundurnya satu bangsa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Tony atas waktunya. Semoga pesan-pesan Pak Tony